Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ayyuhal muslimun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma ya rabbana allimna ma yanfa'una وعلم وانفعنا بما علمتنا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah kita pagi ini sudah dibangunkan oleh Allah SWT dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan kita selalu dicurahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam untuk junjungan kita Nabi Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Melanjutkan yang sudah dibaca yaitu pada halaman 199 di paragraf yang pertama. Masih menyambung tentang perubahan makna az-zikru wa tazkir. Katanya dari majlis zikir dengan kalimat-kalimat thayyibat yang diselenggarakan oleh para sahabat di zaman Rasulullah SAW berubah menjadi majlis-majlis lain yang juga disebut majlis zikir. Di antaranya adalah majlis al-qasas. Ya. Itu qasas cerita-cerita, dongeng-dongeng. Ini masih menyambung penjelasan itu tentang bagaimana kisah-kisah itu dilakukan di masjid-masjid. Ya. Sehingga zikir yang dulu berubah menjadi majelis tukang cerita. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam Al-Ghazali rahimahullah wa dakhala al-A'mash Jami' al-Basrati fara'a qassan yaqussu wa yaqulu haddathana al-A'mash fatawassata al-hilqah atau al-halaqah fatawassata al-halaqah wa ja'ala yantifu sya'ra ibtihi faqala al-qas ya syekh ala tastahi faqala lima ana fi sunnatin wa anta fi kadhibin ana al-A'mash wa ma haddastuka wa qala Ahmad aksarun nasi kadhiban al-qassas was-su'al. A'mash seorang tabi'in, Imam Al-A'mash memasuki Masjid Al-Basrah, Jami' Al-Basrah, Masjid Basrah. Maka dia melihat seorang tukang kisah, tukang cerita sedang bercerita. Maka dia berkata, didengar oleh A'mash sendiri, haddatsana al-A'mash, telah menceritakan kepada kami oleh al-A'mash. Padahal A'mash itu ada di situ. Fatawassatal halqah, maka Imam Al-A'mash
apa nama, berdiri di tengah halqah. Jadi di tengah halqah itu, halqah berlingkar, dia berdiri di tengah. Wa ja'ala yantifu sya'ra ibti, dan dia mulai mencabut bulu keteknya. Ya. Lalu faqala al-qas, tukang cerita tu bertanya, "Ya Syekh, ala tastahi?" Wahai Syekh, apakah anda tidak malu mencabut bulu ketek? Faqala, maka Syekh Al-A'mash berkata, "Lima, mengapa? Ya, mengapa saya malu?" Katanya, "Ana fi sunnah." Saya menjalankan, atau saya dalam sunnah, artinya mengikuti sunnah. Wa anta fi kazibin. Anta berbohong. Ya. Anal a'mash wa ma haddastuka. Akulah al-a'mash. Aku tidak pernah memberikan sebuah cerita kepada engkau. Ya, tidak pernah menyampaikan sebuah hadis atau cerita kepada engkau. Nah, itulah kebohongan tukang cerita. Waqala Ahmad, Imam Ahmad mengatakan, Ahmad Ibnu Hanbal, aksarun nas, manusia yang paling banyak berdusta adalah al-qasas, tukang cerita, was-su'al, dan tukang minta-minta. Ya. Lanjut, wa akhraja Ali radhiyallahu anhu al-Qassas min Masjid Jami' al-Basrah. Ali radhiyallahu anhu mengusir seorang tukang kisah dari masjid Jami' al-Basrah. Falamma sami'a kalam Hasan al-Basri lam yukhrijhu iz kana yatakallamu fi ilmi al-akhirah wal tafkir bil maut wa tanbih ala uyub an-nafs wa afat al-a'mal wa khawatir asy-syaitan wa wajh al-hadr minha wa yadhkuru bi ala'illahi wa nu'ama'ihi wa taqsiril 'abdi fi syukrihi wa yu'arrif haqaratal dunya wa uyubaha wa tasarrumaha wa nakasa ahdaha wa naksa ahdiha wa khatara akhirati wa ahwala. Tatkala Sayyidina Ali mendengar perkataan Al-Hasan al-Basri juga di masjid itu, maka Imam Ali tidak mengusirnya. Kerana Al-Hasan al-Basri berbicara tentang ilmu akhirat, tafkir dan berpikir tentang kematian dan mengingatkan tentang aib-aib diri dan penyakit-penyakit amal dan bisikan-bisikan syaitan dan cara-cara berlindung darinya. Wa yazkuru bi ala'illahi bin amai, dan dia mengingatkan nikmat-nikmat Allah dan karunia-karunia-Nya, dan betapa kurangnya hamba dalam bersyukur, dan mengenalkan kerendahan duniawi dan aibnya dan efek-efeknya, dan sedikit memenuhi janjinya, dan bahaya akhirat dan huru-haranya. Fahaza huwa at-tazkirul mahmudu syar'an allazi ruya al-hassu alaihi fi hadis Abi Dzarr radhiyallahu anhu haitsu qala hudurul masjidi dzikrin afdalu min salati alfi rak'atin wa huduru majlisi ilmin
afdalu min ibadati alfi maridin wa huduru majlisi ilmin afdalu min syuhudi alfi janazatin. Faqila ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa min qiraatil Qur'an qala wa hal tanfa'u qiraatul Qur'ani illa bil ilmi. Dan inilah zikir, tazkir, ya, memberi pelajaran yang terpuji syar'an secara syara, yang mana diriwayatkan dorongan atau motivasi atasnya dalam hadis Abu Dzar radhiyallahu anhu, di mana Rasulullah berkata, menghadirkan majelis zikir itu lebih afdal dari salat 1000 rakaat. Dan menghadiri majelis ilmu itu lebih afdal daripada ibadah 1000 orang sakit. Dan menghadiri majelis ilmu itu lebih afdal daripada menyaksikan 1000 jenazah. Ya. Satu jenazah aja kita saksikan, diikuti sampai kubur, itu mendapat dua qiratain. Pahala sebesar dua bukit Uhud. Bagaimana kalau 1000 jenazah? Faqila ya Rasulullah wa min qiraatil Qur'an. Maka orang bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana dengan membaca Al-Quran? Rasulullah menjawab, tiadalah bermanfaat membaca Al-Quran itu kecuali dengan ilmu. Jadi itu dorongan Rasulullah supaya membaca Al-Quran itu juga dengan ilmu. Baru dia pahalanya seimbang dengan majelis-majelis tadi. Waqala Atha, dan Atha rahimahullah berkata, majlisu zikrin yukaffiru sab'ina majlisan min majalisil lahwi. Imam Atha berkata, majlis zikir itu bisa menghapus dosa 70 majlis dari majlis yang senda gurau, majlis-majlis yang tidak ada manfaat. Itu keutamaan majlis zikir. Faqad ittakhadhal muzakhrifuna hadhil ahadits hujjatan ala tazkiyati anfusihim. Dan orang-orang yang al-muzakhrifun, orang-orang yang bermanis mulut, bercerita itu menarik ceritanya. Banyak bumbu-bumbunya. Itu al-muzakhrifun namanya. Al-muzakhrif. Menjadikan hadis-hadis yang mengenai majlis zikir ini menjadi hujjah untuk membersihkan diri mereka. Wa naqalu ismat tazkir ila harafatihim, dan mereka mengubah nama tazkir itu kepada berisi menjadi khurafat-khurafat mereka. Wa zahalu an tariqiz zikril mahmud, dan mereka lalai dari zikir-zikir yang terpuji. Wastaghalu bil qasasi allati tatatarraqu ilaiha ikhtilafat wa ziyadah wan naqsi wan naqsu wa takhruju an qasasil waridah fil Qur'an wa tazidu 'alaiha. Itu, dan mereka sibuk dengan kisah-kisah yang memberi jalan kepada perselisihan, paradok-paradok dan penambahan, pengurangan, dan keluar daripada kisah-kisah yang datang dalam Al-Quran dan melebih-lebihkannya. Fa inna nafsahu ikhtalata alaihi sidq wal kadhib bil kadhib. Fa inna minal qasasi ma yanfa'u sima'ahu. Sesungguhnya
di antara kisah-kisah itu ada yang bermanfaat mendengarkannya. Wa minha ma yadurru, dan di antaranya ada yang berbahaya, bermudarat, wa in kana shadiqan, meskipun dia cerita itu benar. Wa man fataha zalikal bab ala nafsihi ikhtalata alaihi sidqu bil kazibi wan nafi'u bid dar. Famin hadza nuhiya. Siapa yang membuka pintu ini atas dirinya, maka bercampur baurlah antara benar dan bohong, yang bermanfaat dan yang berbahaya, dan dari sinilah dilarang darinya. Walizalika qala Ahmad ibn Hanbal radhiyallahu anhu, dan karena itu Ahmad ibn Hanbal mengatakan, ma ahwajan nasu ila qasin sadiq. Manusia itu sebetulnya sangat memerlukan kisah-kisah yang benar. Fa in kanatil qissah min qisasil anbiya alaihim salam fima yata'allaqu bi umuri dinihim. Ya, jika kisah-kisah itu bagian dari kisah-kisah para nabi alaihi salam, dan pada yang berkait dengan perkara-perkara agama mereka, wa kana al-qassu sadiqan sahih riwayah falastu ara biha ba'san falyahzaril kadhib. Kalau kisah-kisah para nabi itu yang ada di situ berkait dengan perkara agama, maka si tukang kisah itu benar, sahih riwayatnya, maka aku tidak memandang itu tidak mengapa. Ya, artinya boleh. Falyahzaril kadzib, maka hendaklah hati-hati dengan kebohongan. Nah, ini apa? Jadi kisah-kisah, majelis kisah itu, ya, karena memang orang perlu hiburan. Ya, kisah itu zaman dulu kan sinetron kan belum ada. Belum apa namanya itu ya, kisah-kisah tukang kisah itulah menjadi hiburan. Nah, tapi jangan ditukar dengan majelis zikir yang dibuat di masjid. Ya, terutama kisah-kisah yang bohong tadi, yang bisa mengubah akidah, yang berbahaya kepada agama. Ya. Contoh misalnya kisah-kisah asal-usul manusia. Ya, dalam Al-Quran sudah ada cerita asal-usul manusia dari Adam. Jangan dicerita-ceritakannya yang lain lagi. Ya, karena memang banyak versinya. Mana asal-usul manusia ini? Orang Cina percaya bahwa manusia ini bukan dari Adam, tapi dia seorang perempuan, seorang dewi namanya Kuan Yin. Dewi Kuan Yin itu adalah dewi kesuburan. Ya. Dia pada suatu kali dewi ini nakal juga, dikutuk oleh Mahadewa. Maka dilemparlah dia ke bumi. Konon di mana? Di pegunungan Himalaya, yang ketika itu gersang, tandus, tidak ada tumbuhan apapun. Ya. Begitu dia menjejakkan kaki di lembah Himalaya itu, serta-merta tumbuhlah tumbuh-tumbuhan yang hijau dengan kesaktiannya. Lalu dia sendiri di bumi. Maka dengan kesetiaannya dia bisa hamil dan beranak banyak. Nah, itulah asal keturunan manusia ini. Kan beda dengan Al-Quran ini. Kalau ceritakan kepada anak-anak dan dia percaya, sudah beda dia dengan Al-Quran.
Itulah kalau di India disebut Dewa Sri, dewa kesuburan. Itu legenda. Kalau di Eropa lain lagi. Eropa kuno itu. Ya seperti juga diceritakan, bukan Adam. Tapi asal usul manusia ini dewa Zeus. Putra terakhir atau si bungsu dari anak-anak dewa Kronos. Ya. Ini selamat dia, dewa Zeus ini, karena disembunyikan oleh ibunya ketika melahirkan. Karena dari anaknya yang pertama sampai anak ke-8 ditelan oleh bapaknya. Begitu lahir ditelannya oleh dewa Kronos. Karena dia membuka lembaran ramalan bahwa dia akan dikalahkan oleh anaknya sendiri, ramalannya. Maka oleh sebab itu lahir anaknya. Ya, jadi dulu pernah saya ceritakan dewa Kronos ini istrinya Dewi Lia atau Elia. Sampai anak ke-8 ditelan, anak ke-9 disembunyikan oleh Dewi kehamilannya. Dan ketika melahirkan, dia melahirkan di suatu tempat yang terpencil. Ya. Dia izin kepada suaminya untuk pergi, kalau sekarang tadabbur alam gitu. Di sebuah hutan dia melahirkan. Itulah dewa Zeus. Dewa Zeus ini nanti melahirkan Hercules. Nah, tapi bukan Hercules yang apa itu. Nah, Hercules inilah yang melahirkan manusia. Nah, beda lagi dengan cerita Adam alaihissalam. Jadi cerita-cerita itu nggak usah diceritakan, nggak boleh diceritakan kepada anak-anak. Karena itu berbahaya. Sama juga dengan cerita legenda orang Minang tentang Gajah Mada. Ini Gajah Mada itu orang Minang. Jadi, saya dulu sekamar dengan kawan dari dari Padang Lawas di dekat Maninjau. Dia banyak cerita-cerita rakyat. Dia cerita-cerita seperti itu. Dia kalau bagi orang dewasa mungkin apa, tapi kalau anak-anak bisa merusak. So, ceritanya seperti tadi. Jadi kisahnya Datuk Perpati dan Sebatang itu ada 2 bersaudara dengan Datuk Ketamanggungan. Tapi dia punya saudara perempuan yang tua. Jadi saudaranya itu bersaudara ibu kandung pertama. Dia karena keluarga pendeta dan orang tuanya juga orang-orang sakti, maka anak-anaknya diajarkan ilmu-ilmu kesaktian. Sehingga saudara tuanya ini, yang perempuan ini, diajarkan ilmu-ilmu kesaktian. Sangat sakti. Ya, dari muda sudah sakti dia. Pegariangnya kuat. Pegariang itu tahu? Wibawanya. Nah, nggak ada orang bisa mendekat, dia menggigil orang mendekat dia. Nah, itu nama pegariang. Jadi karena itu dia tidak dapat jodoh. Sudah dewasa tidak dapat jodoh.
Nah, jangankan mendekat dia, laki-laki itu menggigil mendekat dia, tidak bisa. Jadi pada satu kali, karena dia merasa sudah hampir kadaluarsa, ya kan, gadis, maka dengan kesaktiannya, dia dengan mantra-mantranya, dia rayulah Dewa Wisnu. Siapa Dewa Wisnu? Itu salah satu Tuhan, salah satu muka dari Tuhan orang Hindu. Jadi berarti beragama Hindu ini ceritanya. Nah, itu kan merusak akidah kita. Dengan kesaktiannya dia rayu Dewa Wisnu. Dengan mantra-mantranya. Dengan air kelapa muda hijau. Kelapa hijau yang muda itu. Maka dia mantra, lalu mabuk kepayanglah Dewa Wisnu ini. Nah, bagaimana saktinya? Dewa bisa dirayu. Lalu Dewa Wisnu juga bukan sembarang dewa. Dia pergi ke bumi, menjelma sebagai seorang manusia. Lalu mereka berhubunganlah. Hubungan suami istri. Betul. Maka sang putri ini hamil. Nah, lalu melahirkan seorang putra, seorang laki-laki yang gagah, bernama Datuk Nan Tunggal. Datuk Nan Tunggal ini dibesarkan, juga diajarkan ilmu-ilmu kanuragan, ilmu-ilmu kesaktian. Ya. Setelah dia menjadi remaja, pemuda, dia malu nak tahu ayahnya siapa. Ya. Lalu singkat cerita, dengan ilmu meringankan diri, maka dia terbang, lalu terdamparlah di Jawa Timur. Sekarang Jawa Timur lagi. Yang situ sedang banyak konflik antara Majapahit dengan kerajaan dan Kediri dan yang sekitarnya itu. Lalu dia membantu Majapahit ini dengan kesaktiannya. Dia diubah namanya menjadi Gajah Mada. Jadi Datuk Nan Tunggal ini berubah namanya menjadi Gajah Mada. Gajah Mada itu artinya gajah yang madangnya, itu Gajah Mada. Itulah nama dia. Tidak ada satupun orang yang mengetahui dia dari mana asal usulnya. Tiba-tiba dia. Lalu karena kesaktiannya bisa mengalahkan lawan-lawan Majapahit, yang akhirnya dia diangkat menjadi Mahapati di Majapahit. Nah, Gajah Mada itu orang Minang. Tidak ada, dia bahasa Jawa Mada itu tidak ada. Bahasa Bali juga enggak ada. Jadi karena Bali punya legenda juga seperti itu. Ya. Punya legenda juga, mirip juga cerita, ada bedanya sedikit. Kalau di Bali legendanya yang si ibunya ini punya suami. Tapi karena mereka pendeta, tidak pernah berhubungan. Ya. Pada suatu kali, ketika suaminya pergi, datang si Dewa Wisnu ini. Menjelma menjadi suaminya. Dia meminta untuk seperti suami istri. Ya, istrinya terheran-heran. Ya. Rupanya bukan suaminya. Hamillah dia. Nah, itu cerita versi Bali. Mirip juga. Itu kan legenda yang kita tidak tahu asal usulnya. Dan juga
berbeda dari akidah yang kita percaya selama ini. Itu tidak boleh menjadi, ya, ini sebagai contoh. Mudah-mudahan ini bukan majelis qasas pula ini. Jadi contoh-contoh kisah-kisah yang terlarang seperti itu. Tapi kalau kisah yang bermuatan itu seperti dikatakan Hasan Al-Basri juga memberikan tazkir menjadi dalam masjid zikir, tapi karena muatannya ada pelajaran-pelajaran, maka itu Imam Ali memberikan atau membiarkannya. Karena itu termasuk majelis zikir. Bagaimana dengan fiksi? Ya. Novel semua kan itu rata-rata fiksi. Ya, seperti tenggelamnya kapal Bandarwit. Ya. Kalau dulu ada Majelis Fatwa Arab Saudi itu, Majelis Daimah, itu haram mutlak. Jadi semua cerita-cerita novel-novel fiksi itu haram. Tak tahu sekarang. Karena sekarang ini sudah apa? Nah, dari fatwa Majelis Ulama dan juga fatwa Majelis Ulama Mesir, ya, fiksi itu dibolehkan, artinya mubah dengan syarat yang tadi itu tidak ada muatan-muatan yang membawa kepada penyimpangan, seperti muatan-muatan porno, muatan-muatan yang membawa kepada kesirikan, yang membawa kepada kemaksiatan. Itu kalau ada fiksi yang seperti itu, maka haram. Nah itu, oleh sebab itu, ya, hati-hati membaca fiksi. Kalau fiksi-fiksi yang membawa kepada kemaksiatan, itu haram, tidak boleh dibaca dan tidak boleh diceritakan. Tidak boleh apalagi diceritakan di dalam majelis. Nah, kalau baca sendiri aja. Kalau novel-novel itu ya seperti itu juga. Jadi pilih novel-novel yang muatannya ada, ya, ajaran-ajarannya yang sesuai dengan ajaran agama. Nah, itulah. Nah, kalau dipandang fatwa Majelis Daim Arab Saudi itu ya susah juga karena semuanya haram. TV juga haram dulu. Berfoto itu juga haram dulu. Ya. Tapi sekarang gimana? Dulu saya mengalami di waktu Haji 94, banyak kamera yang dihancurkan. Haram. Sekarang semua orang, tidak haram lagi rupanya. Ya itulah perkembangan zaman. Jadi yang penting itu sekarang, apalagi zaman sekarang, ya, melalui gadget anak-anak kita, semua kisah, semua yang paling yang baik-baik banyak, tapi banyak juga yang buruk-buruk. Itu yang perlu kita kontrol supaya anak-anak kita selamat dari akses cerita-cerita, kisah-kisah yang muatannya membawa kepada kehancuran kita. Itulah yang dipesankan oleh Imam Al-Ghazali dalam Faqrah, dalam paragraf ini. Wallahu a'lam bishawab. Yep. Dia hidup di
Nizamul Muluk, Nizamul Muluk. Setelah Abbasiyah lagi. Di tahun 556 Hijriah. Jadi abad ke-11 Masehi hidupnya. Jadi ada Perdana Menteri namanya Nizamul Muluk, itu membuat sekolah-sekolah dikenal dengan sekolah Nizamul Muluk. Di sekolah Nizamul Muluk ini Al-Ghazali mengajar pada awalnya. Ya, sebelum dia mengasingkan diri ke Baghdad, ke Khurasan. Ya. Hah? Kalau sesudah zaman Abbasiyah itu kan bertulis Fatih. Belum. Oh, di antaranya. Di antaranya. Silakan siapa tadi? Ulama dan ulama ini saya duduk kan dongeng itu tidaknya itu makruh, tidak dianjurkan, ada yang mengharapkan. Di Indonesia ini mendongeng ini dianggap sebagai kearifan lokal, itu mau dilestarikan. Bahkan sekarang ada Departemen Kebudayaan di kita lagi. Dan Departemen Kebudayaan ini juga akan menulis ulang sejarah. Dan sejarah sebenarnya tidak perlu ditulis ulang, ya, apa adanya. Jadi berarti terus kalau ditulis ulang, dikhawatirkan nanti ini menjadi alat bagi penguasa untuk menghilangkan catatan yang tidak mendukung leluhurnya yang berkuasa sekarang. Jadi bagaimana hanya ulama yang mendiamkan itu terhadap apa yang dibuat oleh ulama? Ya, sekarang manusia itu makhluk budaya, itu jelas. Imam Ahmad tadi mengatakan sebetulnya manusia itu memerlukan kisah-kisah itu hiburan. Itu sudah tabiatnya manusia. Nah, jadi boleh ya, membangkitkan lagi budaya, tapi itulah tadi mesti ada standar. Seperti budaya Belimau. Dulu Belimau itu enggak ada, kita ketemu pergi ke tepian Sungai Kampar itu, kalau di Kampar, yang di orang perempuan jauh sana. Sekarang kan campur baur. Ditambah lagi musik-musik. Tambah lagi apa? Ya, dengan hal-hal yang bertentangan dengan syariat. Ya, campur mandi perempuan, laki-laki dan perempuan. Itu sesuatu yang tidak baik. Nah, itu mestinya diperbaiki kalau mau juga dikembangkan. Tadi yang ditanyakan apa? Banyaknya ulama dia dengan alasan ini budaya yang tidak sesuai ini mendatangkan kerusakan. Ya itulah. Ya sebetulnya tidak ada, bukan diam. Jadi seruan ulama itu kan apalah daya kan. Ulama kan menyeru kan, supaya unsur-unsur yang bertentangan dengan syariat itu supaya dihilangkan. Dia apa? Kalau dulu ada kesenian-kesenian randai, ya.
Bisa boleh diapakan pertunjukan randai, tapi ya dijagalah norma-norma sebagaimana yang diatur ya. Sebenarnya yang ma'ruf itu yang hal-hal yang tidak merusak dan bisa diterima secara akal sehat. Jadi kembali tadi eh, masa hidup Imam Al-Ghazali ini wafat, dia hanya umurnya singkat, 55 tahun. Lahir tahun 450 Hijriah, meninggal tahun 505 Hijriah atau abad ke-11 Masehi. Pemerintahnya Bani Saljuk. Di situ ada Nizamul Muluk. Perdana Menteri Nizamul Muluk, dia membuat sekolah-sekolah. Disitulah belajarnya Imam Al-Ghazali ini. Mengajar. Kalau syekhnya, guru-guru Imam Ghazali banyak sekali. Ya, kata orang Imam Ghazali itu tidak mengerti ilmu hadis. Ya. Padahal dia hafal Sahih Bukhari Muslim itu hafal. Tambah lagi kitab-kitab hadis lain. Karena di sini dikesankan karena masuk juga hadis-hadis dhaif di sini. Hadis dhaif itu sebagai pandangan ulama pada umumnya, hadis dhaif itu bisa digunakan untuk targhib dan tarhib, ya, untuk sebagai dorongan-dorongan semangat, yang memberi semangat. Ya, asal dia tidak terlalu dhaif. Kalau maudhu, ya. Kalau maudhu yang maknanya bagus, ya untuk dialihkan aja sebagai kata-kata hikmah. Tidak masalah. Ya. Asal tidak menggugat atau bertentangan dengan hadis nas-nas yang sahih. Ya. Majlis zikir itu majlis pelajaran. Dia majlis ilmu. Dia majlis ilmu, majlis zikir. Zikir mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan pelajaran berjalan, dengan zikir-zikir kalimat thayyibat, dengan mengingatkan kita kepada segala urusan agama. Itu majlis zikir. Ya seperti ini majlis zikir lah. Jadi bukan hanya zikir-zikir lisan atau zikir yang kita ucapkan, itu juga zikir. Ya. Tapi majlis zikir yang dilaksanakan oleh para sahabat di zaman Rasulullah, itu majelis yang buahnya memperkuat keimanan, mempertebal dan memperkuat, memperdalam keimanan. Ya, karena setelah diberi pelajaran, maka dipraktekkan dalam zikir-zikir. Ya. Ya. Jadi itu yang dilaksanakan oleh Hasan Al-Basri. Itu kalau zikir itu ucapan zikir untuk memperkuat keimanan.
Majlis tazkir arti yang pelajaran ini. Yang isinya seperti yang dijalankan oleh Imam Al-Hasan Al-Basri tentang ilmu akhirat, tentang kematian, tentang mengingatkan aib diri kita, penyakit amal, ya, was-was syaitan, mengingatkan kepada nikmat Allah, mengingatkan kepada kurangnya hamba itu bersyukur dan seterusnya. Ya seperti itu. Jadi ada istilah az-zikru wa tazkir. Nah, tazkir itu yang muatannya pelajaran-pelajaran tadi. Ya. Sudah ada di sini hadisnya dari Abu Zar ini, hadisnya ada yang mengatakan hasan, ada yang mengatakan baik. Tapi untuk semangat kita tidak apa-apa. Karena ada hadis sahih yang mengatakan keutamaan dari menuntut ilmu itu, banyak hadis yang sahih. Ya. Ya, membaca Quran itu kan ada ilmunya, ada tajwidnya, ada ada tafsirnya, ada ilmu Al-Qurannya. Jadi baca Al-Quran itu tidak lengkap kalau tidak dengan ilmunya. Ya, pahalanya tetap. Tapi kalau dia dilengkapi dengan ilmu, ya, tentu kan lebih besar lagi. Ya. Jadi belajar Al-Quran itu lebih afdal dari membaca Al-Quran. Itulah maksudnya. Belajar dulu membaca Al-Quran. Nah. Khairun nas man 'allama al-Quran wa man ta'allama al-Quran wa 'allama. Nah, itu. Jadi mulai dari tajwidnya sampai pemahamannya. Iya. Iya. Itu lebih afdal daripada membaca saja. Baik, saya kira sudah siang, kita cukupkan. Mudah-mudahan ada pelajaran yang bisa kita petik dari kesempatan ini. Dan diberikan oleh Allah SWT kekuatan. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu waliyut taufiq wal hidayah wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.